Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 29. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, semua parabola y sama dengan mx kuadrat kurang 4x tambah m selalu di bawah subu x apabila. Oke, berarti di sini kalau kita lihat di soal dan kita perhatikan di opsi, yang ditanyakan adalah batas m gitu ya. Nah, kenapa batas M? Karena ini tuh dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau bentuk pertidaksamaan artinya kita mencari batasnya. Nah, gitu ya. Karena ini variabel M berarti batas M gitu. Oke, langsung aja di sini kita tulis apa yang diketahui pada soal. Nah, di sini yang diketahui adalah semua parabola, yaitu yang ini, y sama dengan mx kuadrat kurang 4x tambah m, dia selalu di bawah sumbu x. Nah, maksudnya petunjuk ini tuh apa gitu ya? Oke, langsung aja. Di sini aku udah tulis petunjuknya, terus y sama dengan 0 karena di sini ada sumbu x gitu ya. Jadi kalau sumbu x diubah dalam bentuk fungsi, dia itu sama aja dengan y sama dengan 0. Nah, gitu ya. Terus nanti yang ditanyakan adalah batas M. Lalu gambaran parabola yang selalu di bawah sumbu X atau selalu di bawah Y sama dengan 0 adalah seperti ini. Jadi gambarannya itu adalah bentuk parabola yang terbuka ke bawah. Kenapa dia terbuka ke bawah? Karena Y-nya ini selalu di bawah sumbu X. Jadi dia itu nggak boleh terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, berarti apa? Parabola yang di bagian sini akan di atas sumbu X. Nah, sementara ini kan di bawah. Tapi di sini dia itu di atas sumbu X. Makanya dia tidak terbuka ke atas, melainkan dia terbuka ke bawah. Lalu karena di sini dia selalu di bawah sumbu X, artinya apa? Y-nya di parabola ini harus bernilai negatif. Kalau dia bernilai negatif, berarti apa? Parabolanya ini tidak menyinggung sumbu X. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak menyinggung sumbu X. Karena apa? Karena Y-nya itu harus negatif supaya dia itu terus di bawah sumbu X. Nah, gitu ya. Makanya dia terbuka ke bawah dan juga Y-nya itu harus negatif. Nah, sehingga apa? Dia tadi tidak bersinggungan dengan sumbu X. Sehingga Y parabola tidak bersinggungan dengan Y garis, di mana Y garisnya adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak bersinggungan atau tidak memotong, berarti apa? Diskriminannya kurang dari 0. Nah, gitu ya. Nah, di mana untuk mendapatkan diskriminan, berarti kita harus menyamakan Y di parabola sama dengan Y garis. Karena kan sumbu X ini kan sebetulnya garis kan. Berarti Y sama dengan 0 ini sebetulnya garis. Nah, di mana Y parabolanya substitusikan saja yang ini. Berarti mx kuadrat kurang 4x tambah m sama dengan Y garisnya 0. Lalu dari sini kita dapatkan A, B, dan C-nya dari sini, di mana A-nya didapatkan dari koefisien variabel X kuadrat yaitu M, terus B-nya dapat dari koefisien variabel X yaitu min 4, dan C-nya adalah konstanta yaitu M. Lalu substitusikan ke diskriminannya, di mana diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC, di mana dia kurang dari 0. Substitusikan B-nya, min 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya itu M kali M, terus C-nya itu M kali M, kurang dari 0. Nah, jadinya min 4 kuadrat itu adalah 16, min 4 kali M itu adalah min 4M kuadrat, terus kurang dari 0. Nah, terus dari sini biar lebih sederhana,
Kita coba bagi kedua ruas dengan min 4. Jadinya di ruas kiri itu kan sama aja, jadi seperti ini. Ruas kiri. Ruas kiri itu kan kita bagi min 4, berarti 16 bagi min 4 itu min 4. Terus min 4M bagi min 4 itu tambah M kuadrat. Terus ini tanda pertidaksamaan harus dibagi dengan negatif ya, bilangan negatif akan berubah tanda gitu ya. Jadinya apa? Lebih dari. Terus 0 bagi min 4 itu 0. Jadinya apa? Min 4 tambah M kuadrat lebih dari 0, atau ini tuh kan sama aja dengan M kuadrat kurang 4, berarti lebih dari 0. Nah, sehingga dari sini kita akan faktorkan, dimana kalau kita faktorkan akan menjadi M kurang 2 kali M tambah 2 lebih dari 0. Nah, di sini aku harap teman-teman udah paham bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan nilai-nilai pembuat nolnya, di mana nilai-nilai pembuat 0 berarti M kurang 2 sama dengan 0, pindahkan min 2 ke kanan, jadinya positif 2, berarti M sama dengan 2. Nah, gitu juga dengan yang ini. M tambah 2 sama dengan 0, pindahkan 2 ke kanan jadi min 2, berarti M sama dengan min 2. Nah, berarti kita dapatkan nilai-nilai pembuat nolnya adalah M sama dengan 2 dan M sama dengan min 2. Nah, karena kita mau cari batasnya, maka kita akan buat ke garis bilangan. Ini min 2, ini 2. Lalu karena dia tidak ada sama dengan di tanda pertidaksamaannya, maka kita buat bulatan kosong. Nah, lalu kita uji masing-masing ruas kiri, tengah, dan kanan gitu ya. Dimana untuk yang kanan dulu, di sebelah kanan M yaitu sama dengan 2, berarti kita misalkan M-nya 3. Nah, substitusikan ke sini atau sini, nanti hasilnya bakal jadi positif. Nah, berarti apa? Yang di sebelah kanan 3, kalau disubstitusikan ke fungsi atau ke persamaan kuadrat yang ini, akan menjadi positif gitu. Nah, gitu juga nanti diantara min 2 sampai 2, katakanlah M-nya 0, substitusikan ke persamaan kuadratnya atau pertidaksamaan deh gitu ya. Pertidaksamaannya dia bakal jadi negatif. Nah, kalau yang ini bakal jadi positif. Jadi plus min plus gitu ya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah lebih dari 0, berarti yang kita butuhkan adalah M yang positif gitu ya. M yang positif karena dia lebih dari 0. Berarti kita ambil yang positifnya saja, yang ini sama yang ini. Berarti yang sini sama yang ini. Berarti kita dapatkan batas M-nya adalah M-nya itu kurang dari min 2 atau M-nya itu lebih dari 2. Nah, apakah ini cukup sebagai batas dari M itu? Enggak ya. Jadi kalian harus analisis lagi gambarnya gitu ya, supaya dapat kesimpulan yang valid. Nah, di sini kalau kita lihat, ini tuh kan fungsi parabolanya masih ada dalam bentuk konstanta M gitu ya, atau batas M. Nah, jadinya apa? Kita harus selidiki parabolanya ini gitu, supaya dapat batas M-nya juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia terbuka ke bawah. Nah, kalau Y-nya terbuka ke bawah, artinya apa? Koefisien dari variabel X kuadrat itu harus lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0. Berarti apa? M-nya itu harus kurang dari 0. Nah, gitu. Jadi karena parabolanya terbuka ke bawah, maka M-nya itu harus kurang dari 0. Jadi kita harus iris antara ini dengan yang ini supaya dapat kesimpulan yang valid. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi dari min 2 dan 2, dia tadi ke kiri dan kanan. Terus tadi M-nya itu kurang dari 0, berarti kita buat ke bawah di sini biar lebih mudah. Terus kita buat ke kiri. Lalu kita iris, artinya apa?
batas M itu harus ada di sini dan juga ada di sini. Berarti yang kita ambil adalah daerah yang sini, karena yang memenuhi adalah yang ini. Nah, berarti apa? Kita dapatkan batas M-nya itu adalah kurang dari 2. Gitu ya. Jadi ini tuh nggak masuk gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian jawab tuh kan, M-nya kurang dari 2 atau M-nya lebih dari 2, itu bakal salah. Karena kalian nggak selidiki lagi gitu dari parabolanya. Jadi ini harus betul-betul bisa gitu ya menganalisis soalnya itu gitu, supaya bisa menjawab soalnya dengan benar. Jadi kita dapatkan batas M-nya itu adalah M-nya itu kurang dari min 2, dan jawabannya adalah opsi yang E gitu. Oke, jawabannya opsi yang E.